With it, a secret. Halo, apa kabar semua? Selamat datang kembali di channel Si Jonah Visual. Di kesempatan kali ini kita bakal lanjutin serial The Lord of the Rings, The Rings of Power yang sudah masuk episode keempat. Tapi khusus yang baru nyimak, saya sarankan untuk nonton terlebih dahulu episode sebelumnya agar lebih memahami jalannya cerita. Linknya saya sertakan di deskripsi. So, daripada berlama-lama, mending kita segera bersiap-siap karena bersama gua Abdul di sini kita akan masuk ke pembahasan. Di awal episode 4 ini kita dibuka dengan mimpi buruk seorang Ratu Miriel yang memimpikan kehancuran Menor. Konon, apa yang sebelumnya ia impikan ini bukan hanya sekedar mimpi biasa, karena ternyata hal tersebut sudah diramalkan yang dipercaya akan terjadi suatu saat nanti. Atas mimpinya itu, Miriel mengundang Galadriel ke istananya sehingga langsung memicu keriuhan di kalangan masyarakat, di mana mereka berpikir bahwa Ratu telah bersekutu dengan Galadriel yang notabene rakyat Numenor sangat menolak apabila harus berkerabat dengan kaum elf. Terlebih seorang pria yang telah dihajar oleh Halbrand berteriak mengajak semua yang ada di sana agar sama-sama menolak keberadaan Galadriel maupun Halbrand. Akan hal itu, sang penasehat kerajaan yang bernama Farajon langsung bereaksi dengan mencoba meyakinkan masyarakat kalau keberadaan Galadriel di sini tak akan memberi pengaruh apapun. Sementara di istana, Galadriel tengah mencoba meyakinkan kepada Miriel kalau saat ini Sauron sudah terindikasi menebar ancaman dimulai dengan negeri selatan sebagai titik awalnya. Ia berharap bangsa manusia terkhusus Numenor dapat kembali membangun persekutuan bersama elf seperti sedia kala. Dan tak lupa ia memohon agar sang ratu bersedia membantu Halbrand untuk menyatukan bangsa manusia. Di sisi lain, Ratu Miriel yang sedari awal memang menutup diri seakan merasa kalau permintaan Galadriel sudah berada di luar batas. Apalagi sejak awal keberadaan Galadriel di sana dianggap tak lebih dari seorang tamu. Tak menyerah sampai di situ, Galadriel pun meminta dipertemukan dengan penguasa sejati Numenor atau ayah dari Miriel yang kini keberadaannya tengah diasingkan. Karena tanpa diketahui oleh orang banyak, Raja Numenor itu diasingkan atas kebijakannya yang memilih setia kepada cara kaum elf. Itulah mengapa Raja sejati Numenor tersebut diasingkan di sebuah menara meski kondisinya yang sudah tua renta. Mendengar hal itu pun, Ratu Miriel jelas terkejut sehingga tak ada pilihan lagi selain menjebloskan Galadriel ke dalam penjara. Kita berpindah kepada seorang Elondir yang sebelumnya telah tertangkap oleh para orc. Namun alih-alih mendapatkan hukuman seperti semestinya, Elondir beruntung karena di situ ia malah diajak ngobrol oleh pemimpin dari para orc yang disebut-sebut sebagai Eidar. Dan disinilah untuk pertama kalinya kita diperlihatkan secara jelas bagaimana rupa dari pemimpin para orc tersebut. Uniknya, Eidar memiliki telinga sama seperti telinga yang dimiliki kaum elf. Bahkan ia pun bisa berbicara menggunakan bahasa elf. Namun sampai sini kita masih menerka-nerka latar belakang Eidar sebenarnya. Apakah dia ini adalah sosok Sauron atau seorang elf yang berubah menjadi orc? Tentu semuanya akan terjawab seiring berjalannya cerita. Terkait soal pembicaraan mereka, intinya Eidar berkeinginan agar Elondir menyampaikan sebuah pesan kepada manusia yang berlindung di Menara Tua. Maksudnya ini Bronwyn dan pemukiman lainnya untuk setia kepada orc. Elondir yang awalnya terlihat seperti akan menyerang Eidar seketika terdiam dan bersedia untuk menyampaikan pesan tersebut. Ngomong-ngomong soal Bronwyn, ia bersama penduduk lainnya kini tengah menduduki menara peninggalan kaum elf sebagai tempat perlindungan mereka.
Yang menjadi masalah adalah kurangnya ketersediaan makanan, sehingga banyak dari mereka yang kelaparan. Otomatis Bronwyn harus memutar otak bagaimana mereka harus mengakhiri ketersengsaraan ini. Dengan itu, Theo menawarkan diri untuk mencari-cari ke desa terdekat, berharap menemukan makanan yang bisa dikonsumsi oleh mereka. Berangkatlah Theo bersama satu orang sahabatnya, disertai oleh kekhawatiran dari temannya tersebut. Sepanjang jalan, tak sedikit mereka menemukan hewan-hewan ternak yang telah mati. Lalu tak lama kemudian, akhirnya mereka sampai di sebuah desa terbengkalai, tempat di mana mereka bisa mencari bahan makanan. Dalam hal ini, Theo bertindak sebagai anak pemberani, berbeda dengan kawannya yang memilih kabur alih-alih menemani Theo untuk mencari bahan makanan lain. Sementara Theo masuk ke dalam satu rumah dan tiba-tiba secara refleks Theo mengeluarkan pedang Sauron yang otomatis menimbulkan pertanyaan dari sosok orc yang menyerangnya tersebut. Seketika dari sini kita terjelaskan bahwa pedang yang selama ini disimpan baik-baik oleh Theo itu adalah pedang yang selama ini dicari-cari oleh para orc. Maka dengan cepat Theo bersembunyi ke dalam sumur. Sementara orc tersebut memberitahu kawan-kawannya kalau pedang yang dimaksud sudah ditemukan dan saat ini berada dalam genggaman seorang bocah. Di luar hal ini, Erlen dan Lord Celebrimbor terlihat tengah memandangi proyek pembangunan menara yang masih dalam tahap pengerjaan. Erlen benar-benar merasa puas dengan perkembangan ini, ditambah lagi hal tersebut merupakan buah hasil dari kerjasama mereka dengan bangsa kurcaci. Namun dibalik itu, Lord Celebrimbor merasa gelisah melihat sikap Durin yang dianggap tengah menyembunyikan sesuatu. Tak menunggu lama, Erlen cabut ke istana Durin untuk mencari tahu yang sebenarnya. Namun entah mengapa, tak ada satupun para pekerja yang mengetahui secara pasti di mana keberadaan Durin. Pun demikian dengan Disa, istri Durin yang terlihat gelagapan ketika memberitahu keberadaan sang suami. Kecurigaan Erlen pun terbukti benar. Nah, sesaat sebelum pergi, ia memergoki Durin yang sedang membicarakan progres kepada istrinya. Lalu ketika diam-diam masuk ke tempat di mana Durin sedang bekerja, semakin jelas kalau ada yang sedang disembunyikan. Di pertambangan yang letaknya seperti dirahasiakan itu, Erlen menemukan bongkahan benih atau biji yang bercahaya. Tak berselang lama, sambil marah-marah, Durin menyela dan langsung berspekulasi bahwa selama ini kaum elf tengah mengincar sesuatu dari bangsa kurcaci. Akan tetapi di sini Erlen menangkal anggapan tersebut. Karena secara pribadi, ia hanya peduli terhadap hubungan pertemanan dan kerjasama di antara mereka. Hal itulah yang kemudian membuat seorang Durin luluh sampai bersedia mengungkapkan sebuah rahasia yang telah disembunyikannya. Dengan syarat Erlen harus bersumpah untuk tak membocorkan hal ini kepada siapapun. Kemudian Durin mengeluarkan sebuah peti berisi benih atau biji baru yang dianggap lebih berharga dari emas. Biji yang dimaksud tak sengaja ditemukan oleh Disa pada saat dirinya tengah mencari lapisan emas. Saking langka dan menakjubkannya, biji ini lebih ringan dari sutra dan lebih teras atau keras dari besi. Dan juga bila dijadikan sebagai bahan senjata, akan menjadi senjata yang paling menakjubkan. Durin sendiri berani mengatakan kalau penemuan ini mungkin akan menjadi awal perubahan bagi kaumnya di masa depan. Dan ia pun memberikan biji yang sedang dibicarakannya itu kepada Erlen sebagai tanda persahabatan mereka. Kita
Kita kembali ke Numenor, di mana Halbrand merasa kagum melihat Galadriel yang bersikap cukup berani. Tak berselang lama, Pharazôn muncul sembari memberitahu bahwa Galadriel akan dipulangkan menuju negeri selatan. Nah, saat hendak dikeluarkan, disitulah Galadriel melihat kesempatan untuk melarikan diri. Benar saja, tanpa kesulitan yang pasti, Galadriel berhasil melenggang pergi dengan menghajar para penjaga tersebut. Dari situ, Galadriel cabut ke menara tempat di mana Raja Numenor berada. Karena Galadriel sadar bahwa Miriel akan tunduk bila ia mengadukan soal perang melawan Sauron kepada sang raja. Sialnya, sesampainya di menara tersebut, ia malah dicegat oleh Miriel yang tampaknya sudah mencurigai kalau Galadriel bakal datang ke tempat ini. Otomatis di situ keduanya terlibat percakapan di mana Miriel takut kalau keberadaan Galadriel malah membawa dampak buruk kepada sang ayah. Namun nyatanya tak demikian, karena di sini Miriel akhirnya bersedia untuk mengungkapkan secara jujur mengapa dirinya menolak terlibat dalam peperangan. Miriel mengungkapkan bahwa sebelum sang ayah menjabat sebagai raja, beliau selalu menahan diri dalam keyakinannya. Di mana pada masa itu masyarakat Numenor cenderung terpengaruh oleh kejahatan Morgoth. Baru setelah ia menjabat, perubahan mulai terjadi. Hingga di akhir-akhir masa jabatannya, ia menjadi keras kepala dan mulai menyerukan untuk kembali ke cara lama mereka sebagai pemuja dewa. Sembari membicarakan hal ini, Miriel membawa Galadriel ke sebuah ruangan dan memintanya untuk menjajal batu ajaib atau batu penglihatan yang disebut sebagai Palantir. Di mana bila menyentuh bola ini dapat mengetahui kejadian di masa depan. Dan kemudian, dengan mempersilahkan Galadriel untuk sekilas melihat kejadian di masa depan, seakan mempertegas alasan seorang Miriel mengapa dirinya menolak terlibat. Meski begitu, sekali lagi Galadriel tetap mencoba meluluhkan seorang Miriel. Namun tetap saja keputusan Miriel sudah bulat karena ia lebih memikirkan keselamatan rakyatnya. Kita kembali berfokus kepada seorang Theo yang hingga kini masih terjebak di antara begitu banyaknya para orc. Apalagi setelah salah satu dari mereka mengetahui kalau pedang Sauron berada di genggaman seorang bocah, semakin membuat posisi Theo tersudut. Meski demikian, Theo tetap berupaya untuk melarikan diri karena ia khawatir bila berlama-lama di sana keberadaannya akan diketahui. Dalam gelapnya malam, Theo menyelinap ke sana kemari, menghindari para orc yang berlalu lalang mencarinya. Hingga kemudian ia berhasil sampai di penghujung tempat itu dan tiba-tiba beruntung tak lama dari situ muncul sang penyelamat Alondir untuk menyelamatkan dirinya. Sontak seketika di sana mereka berlari untuk menghindar dari kejaran para orc. Masih dalam situasi yang sama, akhirnya Bronwyn muncul untuk menyelamatkan Theo. Sementara di saat yang bersamaan, Alondir melayangkan beberapa tembakan untuk menghadang para orc. Sampai kemudian akhirnya mereka terselamatkan oleh sinar matahari, di mana hal itu otomatis membuat para orc ini tak bisa menjangkau mereka. Kembali berfokus kepada seorang Galadriel yang saat ini tengah dalam persiapan untuk kembali ke negeri selatan. Seraya dengan kepergian Galadriel, tiba-tiba Ratu Miriel dibuat terpelongok ketika melihat begitu banyaknya kelopak pohon putih yang berjatuhan. Itu mengartikan akan jatuhnya air mata sang Dewa Palar sekaligus kehancuran Numenor sendiri.
Di situ pula ia mengumpulkan penduduk Numenor dan mengajaknya untuk ikut bertempur di negeri selatan. Meski awalnya sedikit yang setuju, pada akhirnya hampir semua mengacungkan tangan sebagai tanda bahwa mereka siap bertempur bersama sang ratu. Maka dengan demikian cerita pun berakhir dulu sampai di sini. Oke, cukup segitu untuk episode ini. Kita lanjutkan di episode selanjutnya. Tapi jangan lupa untuk terus support channel ini dengan klik tombol subscribe, like, dan mengaktifkan tombol lonceng biar terus update video dari kami. Selebihnya kami berterima kasih telah menonton channel-channel dari kami. Jona Visual pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.